Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 214280162, Prodi Teknik Informatika kelas D. Baiklah, di sini saya akan melakukan tutorial cara penginstalan Windows 7, Windows XP, dan cara membuat kabel jaringan, yaitu crossover dan string. Sebelum melakukan penginstalan, hal pertama yang paling penting kita lakukan yaitu membackup data-data penting. Caranya, kita masuk biasanya data-data penting pengguna tersimpan di drive C, karena di sini data-data penting pengguna aman tersimpan. Untuk membackup data, caranya kita buka drive C, kemudian users, karena di sini semua data-data penting pengguna tersimpan dengan aman. Selanjutnya kita buka folder INA. Ini merupakan data-data penting pengguna. Kemudian kita salin folder users, kemudian kita klik kanan, lalu pilih copy, lalu kita buka drive D, karena di sini hanya partisinya hanya terbagi menjadi dua, jadi kita buka saja drive D. Kemudian kita buat folder untuk mempermudah. Klik new, kemudian folder. Kemudian kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama backup data. Kemudian kita buka, lalu kita salin data yang telah kita salin tadi. Klik paste. Kita tunggu sampai proses backup selesai. Kemudian kita restart laptop atau PC kita untuk masuk ke pengaturan BIOS, dan jangan lupa menggunakan flash disk yang telah di bootable. Setelah melakukan backup data, selanjutnya yang kita lakukan yaitu pengaturan BIOS dengan cara merestart laptop kita. Kita pilih restart. Kemudian kita tunggu sejenak. Selanjutnya kita tekan F2, lalu kita arahkan ke menu boot. Kemudian kita media di sini kita menggunakan media flash disk untuk menginstal, jadi kita arahkan ke atas dengan cara menekan F6. Kemudian
Kemudian F10 untuk keluar. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan proses instalasi Windows 7. Kemudian setelah melakukan proses booting, akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini terdapat 3 pilihan. Pilihan pertama yaitu bahasa penginstalan. Di sini hanya punya satu pilihan, jadi kita klik saja English. Kemudian pilihan kedua yaitu format waktu. Di sini terdapat banyak pilihan sesuai dengan wilayah tempat kita berada. Namun karena kita berada di wilayah Indonesia, jadi langsung saja kita pilih Indonesia. Kemudian pilihan ketiga yaitu metode input. Di sini juga terdapat beberapa pilihan. Namun untuk lebih mudahnya langsung saja kita klik US, kemudian next. Untuk tampilan selanjutnya, di sini terdapat beberapa pilihan. Pilihan pertama yaitu install now. Untuk langsung menginstal Windows 7. Pilihan kedua untuk mengetahui apa saja yang kita butuhkan sebelum menginstal Windows. Pilihan ketiga untuk merepair komputer. Karena di sini kita ingin menginstal Windows 7, jadi langsung saja kita klik install now. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini terdapat dua sistem operasi. Yang pertama Windows 7 Ultimate 86 atau setara dengan 32 bit. Yang kedua Windows 7 Ultimate 64 yang setara dengan 64 bit. Karena laptop yang digunakan di sini mempunyai OS 32 bit, jadi langsung saja kita klik Windows 7 Ultimate 86, kemudian klik next. Selanjutnya pada tampilan ini terdapat lisensi-lisensi yang harus kita setujui. Untuk menyetujui lisensi ini, kita harus menceklis yang ada pada pojok kiri bawah, yaitu I accept the license term. Langsung saja kita checklist, kemudian kita klik next. Selanjutnya di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama upgrade untuk memperbaharui versi Windows. Yang kedua custom untuk langsung menginstal Windows. Langsung saja kita pilih custom. Nah, di sini merupakan tempat pembagian partisi. Langsung saja kita klik drive option, kemudian kita klik new. Untuk pembagian partisi ini, di sini tergantung dari kita ingin memberi ukuran partisi berapa. Di sini saya memberikan 60 GB atau setara dengan
61.440 MB. Kemudian langsung saja kita apply, kemudian oke. Nah, di sini partisi kita sudah terbagi. Karena di sini saya hanya memberi contoh pembagian partisi, jadi saya hanya membaginya seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik next. Nah, di sini merupakan proses penginstalan Windows. Mungkin cukup membutuhkan waktu yang lama. Kita tunggu saja sampai proses penginstalan selesai. Nampaknya prosesnya telah selesai. Kemudian di sini ada press any key to boot from CD. Saya sarankan di sini untuk tidak menekan apa-apa, karena jika Anda menekan salah satu tombol dari keyboard, maka proses penginstalan akan terulang. Jadi di sini kita biarkan saja. Kemudian kita tunggu sejenak. Nah, nampaknya proses penginstalan Windows 7 telah hampir selesai. Di sini proses penginstalan Windows nampaknya telah selesai. Kita tunggu sejenak. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk Windows 7. Di sini kita dituntut untuk memberikan nama untuk PC atau laptop kita. Di sini tergantung dari kita untuk memberi nama apa saja. Di sini saya akan memberi nama saya sendiri. Kemudian langsung saja kita klik next. Untuk tampilan ini yaitu pemberian password untuk akun kita. Namun ini kita dapat abaikan. Langsung saja kita klik next. Di sini juga terdapat produk key atau serial number. Namun ini tidak terlalu berarti karena
telah diatur secara otomatis. Jadi langsung saja kita klik next lagi. Kemudian di sini untuk setup Windows ada 3 pilihan, yaitu use recommended setting, kemudian install important updates only, lalu accumulator. Di sini kita pilih accumulator. Tampilan selanjutnya yaitu pengaturan waktu dan tanggal. Karena di sini telah teratur secara otomatis, jadi langsung saja kita klik next. Di sini terdapat 3 pilihan untuk menentukan jaringan pada laptop kita, yaitu home network, work network, dan public network. Home network untuk jaringan untuk di rumah, kemudian network work untuk kantor, dan public work untuk public. Kemudian kita pilih saja. Di sini terserah Anda ingin memilih apa saja. Namun di sini saya akan memilih public network. Kemudian kita tunggu untuk menyelesaikan pengaturan Windows. Setelah proses penginstalan selesai, ini merupakan layar pertama setelah proses penginstalan Windows 7. Di sini merupakan tampilan awal Windows 7 setelah proses penginstalan selesai. Saya sarankan setelah proses penginstalan selesai, kita jangan langsung membuka data-data yang telah kita backup. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menginstal antivirus agar data-data penting yang telah kita backup tidak terjangkit virus kembali. Kemudian kita install driver, selanjutnya aplikasi-aplikasi penting lainnya. Terima kasih. Itulah tadi tutorial penginstalan Windows 7. Setelah melakukan backup data, selanjutnya yang kita lakukan yaitu pengaturan BIOS dengan cara merestart laptop kita. Kita pilih restart. Kemudian kita tunggu sejenak. Selanjutnya kita tekan F2, lalu kita arahkan ke menu boot. Kemudian kita media di sini kita menggunakan media flash disk untuk menginstal. Jadi kita arahkan ke atas dengan cara menekan F6. Kemudian
Kemudian F10 untuk keluar. Baiklah, pada tampilan seperti pada layar terdapat 3 pilihan, yaitu pilihan pertama press enter untuk langsung menginstal Windows XP. Yang kedua, tekan R untuk merepair Windows XP, dan tekan F3 untuk keluar atau quit. Karena di sini kita ingin menginstal Windows XP, jadi langsung saja kita tekan enter. Untuk melanjutkan penginstalan, langsung saja kita tekan enter. Untuk F8 kita setuju untuk lisensi yang ada pada tampilan layar. Escape tidak setuju, dan back down untuk melanjutkan halaman. Langsung saja kita tekan F8. Pada pembagian partisi terdapat beberapa pilihan, yaitu press enter untuk install, kemudian press C untuk membagi partisi, press D untuk mendelete atau menghapus partisi yang telah dibuat, dan F3 untuk keluar. Di sini kita menekan C. Berada di sini 40960. Belum pakai di situ. Oke. Sudah nih Sini, Bang. sini yang Iya. Yang ketiga. 14. 360. Itu lapangan deh. Nah, begitu memang. Nyampak di situ kalau habis nih keren. C lagi. Tiga nih di sini antum. Setelah kita membagi partisi menjadi 3, kemudian kita tekan enter. Pada tampilan selanjutnya yaitu tentang
format partisi. Untuk melanjutkan kita tekan enter, dan untuk membatalkan kita tekan escape. Karena kita ingin melanjutkan penginstalan, sehingga kita tekan saja enter. Pada tampilan selanjutnya kita langsung saja menekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita tunggu proses instalasi Windows XP. Pada proses ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Sepertinya proses instalasi telah selesai. Thailand. Oke. Dalam tab ini jangan menekan apa-apa. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses installing Windows. Setelah proses instalasi Windows selesai, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Langsung saja kita klik next. Di sini kita diharuskan untuk memberi nama. Untuk pemberian nama ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama saya sendiri. Name Sarina, organization, teknik. Kemudian klik next.
sini kita diminta untuk memasukkan produk key. Oke, setelah kita memasukkan produk key atau serial numbernya, langsung saja kita klik next. Nah, di sini akan muncul pemberian nama dan pemberian nama pada PC atau laptop, dan pemberian password. Di sini terserah kita apakah ingin memasukkan password atau tidak. Jika tidak, langsung saja kita klik next. Pada tampilan ini yaitu pengaturan tanggal dan waktu. Karena di sini tanggal dan waktunya telah teratur secara otomatis, maka langsung saja kita klik next. Kita tunggu sampai proses installing networknya selesai. Oke, karena proses installing network telah selesai, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama typical setting, dan kedua custom setting. Di sini langsung saja kita pilih custom setting, kemudian kita klik next. Pada tampilan berikutnya akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama client for Microsoft Network, kedua file and printer sharing for Microsoft Network, yang ketiga Ghost Packet Seller, yang keempat Internet Protocol TCP atau IP. Semuanya kita centang saja, kemudian kita klik next. Dalam tampilan ini sepertinya tidak terlalu penting, jadi langsung saja kita klik next. Lagi-lagi di sini kita menunggu sampai proses selesai. Di sini merupakan proses kemudian tunggu sejenak. Di sini adalah proses untuk masuk ke Windows XP. Nah, di sini sudah masuk ke Windows XP. Nah, di sini sudah ada tulisan Welcome to Microsoft Windows. Langsung saja kita klik next.
ini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama yaitu help protect my PC by turning on automatic updates now, dan yang kedua not right now. Langsung saja kita pilih not right now, kemudian klik next. Di sini ini adalah tampilan untuk mengkoneksikan internet. Di sini juga terdapat dua pilihan, yaitu digital subscriber line atau DSL or cable modem, dan local area network atau LAN. Pada pilihan ini langsung saja kita next. Pada pilihan ini langsung saja kita klik next. Kemudian di sini kita dianjurkan untuk memasukkan username, password, dan service name di account internet. Namun ini kita abaikan saja, langsung saja kita klik next. Tidak bisa. Kita masukkan nama. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Kemudian passwordnya. Dan service name. Kemudian kita klik next. Selanjutnya pada tampilan ini ada dua pilihan yang harus kita pilih salah satunya, yaitu untuk meregistrasi online dengan menggunakan Microsoft. Di sini ada dua pilihan, yaitu yes dan no. Di sini kita memilih no. Kemudian kita klik next lagi. Di sini kita dianjurkan lagi untuk memasukkan nama. Sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Kemudian klik next. Selanjutnya langsung saja kita klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi Windows XP.
Nah, pada layar ini sudah ada tulisan welcome. Dan beginilah tampilan pada Windows XP. Perlu kita ingat, setelah proses instalasi selesai, kita jangan langsung membuka data-data yang telah kita backup, karena jika kita langsung membuka data-data tersebut, maka kemungkinan besar data tersebut dapat terjangkit virus kembali. Maka dianjurkan untuk menginstal antivirus dan driver, lalu kemudian aplikasi-aplikasi penting lainnya. Itulah tadi tutorial cara penginstalan Windows XP dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat tutorial kabel jaringan kabel peer-to-peer yang terdiri dari dua macam, yaitu kabel crossover dan stray. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kabel UTP, panjangnya kurang lebih 2 meter, kemudian konektor RJ45 2 buah, lalu crimping tool, kemudian gunting dan cutter. Langkah selanjutnya kita langsung saja membuat kabel jaringan crossover. Langkah pertama yaitu kita membuka kulit luar kabel dengan cara memasukkan kabel ke slot crimping dengan cara dimasukkan ke dalam, kemudian diputar, kemudian cut. Kemudian tarik. Ingat, dalam hal ini kita harus berhati-hati, jangan sampai saat kita membuka kulit luar kabel, jangan sampai mengenai syarat kabel yang berada di dalam. Kemudian kita bersihkan kabel, lalu kita luruskan kabel-kabel yang ada susunan kabel untuk crossover, yaitu kabel putih orange dibawa ke arah kiri, kemudian selanjutnya kabel orange, kemudian kabel putih hijau, selanjutnya kabel biru, kemudian kabel putih biru,
lalu hijau, selanjutnya putih coklat dan coklat. Kabel-kabel ini kita luruskan, kemudian kita gabung. Namun apabila panjang kabel ini tidak rata, kita gunting sedikit sampai lurus. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ45. Ingat, posisi konektornya berada di depan. Lalu masukkan dan tekan sampai semua kabel-kabelnya mengenai tembaga yang ada di dalam konektor. Kemudian kita crimping kita masukkan ke lubang yang ada di tengah, kemudian kita crimping sampai berbunyi crack. Oke, sepertinya sudah keras. Selanjutnya saya akan membuat pasangannya. Langkahnya seperti yang tadi. Kita buka kulit luar kabel UTP. Kemudian kita bersihkan. Langkah-langkahnya seperti yang tadi, cuman susunan kabelnya di sini agak berbeda. Yang pertama yaitu putih hijau, kita bawa ke arah kiri. Kemudian kabel berwarna hijau. Selanjutnya kabel putih orange. Kemudian kabel berwarna biru. Lalu kabel putih biru, orange, putih coklat dan coklat. Kita luruskan semua terlebih dahulu. Kemudian kita gabung lagi. Lalu kita gunting karena posisinya tidak sejajar. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi ke konektor RJ45. Kita tekan kuat-kuat, lalu kemudian kita crimping. Sampai terdengar bunyi crack. Oke. Kabel
kabel pertama sudah selesai. Untuk kabel berikutnya yaitu kabel string. Langkah-langkahnya seperti yang tadi. Kita kuliti kabel UTP dengan menggunakan crimping tools. Kemudian bersihkan lagi. Untuk kabel string, posisi kabelnya atau susunan kabelnya hampir sama dengan kabel crossover yang pertama, yaitu kabel berwarna putih orange kita bawa ke arah kiri, kemudian kabel orange lalu putih hijau, kemudian biru, lalu putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian kita luruskan lagi, lalu kita gabung semua. Ingat, jangan sampai posisi kabel ini tertukar. Kemudian kita gunting. Lalu kita masukkan ke konektor RJ45. Kita tekan secara kuat, kemudian kita crimping lagi. Tekan crimping secara kuat sampai terdengar suara kerak. Oke, nampaknya sudah keras. Selanjutnya saya akan membuat pasangannya. Langkah-langkahnya sama persis seperti yang baru kita lakukan tadi. Putih orange, susunan kabelnya sama. Putih hijau, kemudian biru, selanjutnya putih biru, hijau, lalu putih coklat. Kita luruskan semuanya. Kita gabung lagi. Dan kita gunting. Lalu kita masukkan lagi ke konektor RJ45. Ingat posisinya. Kita dorong kuat. Kemudian kita crimping lagi.
sampai terdengar bunyi keras. Oke, inilah hasilnya. Itulah tadi video tutorial cara membuat kabel jaringan peer-to-peer dan client server, yaitu crossover dan straight. Terima kasih.